Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan yang minggu kemarin sampai pada perkataan Imam Haddad, wa min aqsamin nadhafati zahirah ma arsyada ilaihi syar'u min akhdhil faddalat wa izalatil adnas wa tatahhuri minal ahdas wal anjas. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyad dinu 'ala nadhafah. Agama kita ini dibangun di atas kebersihan. Agama kita dibangun di atas kebersihan. Bersih kerjanya, bersih rumahnya, bersih badannya, bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih kinerjanya, bersih cara berpolitik. Semuanya dilandasi dengan kebersihan. Nah, di antara bagian-bagian kebersihan secara zahir itu seperti apa yang telah diajarkan oleh syariat, termasuk di antaranya memotong bagian-bagian yang berlebihan. Misalnya kuku rambut, apalagi kumis, jenggot dirapikan, kemudian ada apalagi bulu ketiak dan lain sebagainya. Beliau mengatakan di antaranya dan menghilangkan kotoran, menghilangkan hadas, menghilangkan najis, itu termasuk dari bersih secara zahir. Termasuk di antaranya kata beliau izalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu anah. Bulu anah ini, bulu anah ini bulu kemaluan, semak belukar, semak belukar kita. Selama kalanya 40 makruh kalau membiarkan sampai 40 hari kada dipotong, hukumnya makruh ya. Masuk samut, sasat samut masuk situ, saking rimbanya. Maka makruh membiarkan bulu anah atau bulu kemaluan itu sampai 40 hari kada dipotong. Apalagi wanat fil ibti aw hilqihi, mencabut bulu ketiak atau menggundulnya. Bulu ketiak itu dicabut kalaunya laki, kalau bebinian itu dicukur. Ada yang mengatakan faktor kesehatan begitu, wallahu alam. Jadi kalau perempuan dipotong, kalau laki-laki dicabut, atau dua-duanya boleh aja Pak sebenarnya. Wa qasdi syarib, dan memotong kumis dirapikan. Wa taklimiz dzufur, dan memotong kuku. Motong kuku ini ada caranya kata beliau. Wa yustahabbu, dianjurkan, ayyab tadi'a, bahwasanya dia memulai memotong kukunya itu min sababatil yumna, dari telunjuk kanan. Telunjuk kanan dulu, ila khinsiriha, sampai kepada kelingkingnya. Jadi kalaunya jari, potong kuku jari, maka mulailah sebelah
kanan, dan dimulai dari telunjuk jari tengah, jari manis, kelingking. Wa min khinsiril yusra ila ibhamiha, lalu kembali ke kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, sampai pada akhirnya tutup lagi dengan jempol yang kanan. Itu Imam Haddad madahkan. Imam Ghazali juga mengatakan seperti ini. Jadi potong kuku itu cara yang dianjurkan oleh ulama. Dalam kitab fikih yang pernah kita bahas, sudah hatam tuh, ada di antara faedah-faedahnya. Belum kada ingat. Apa di antara yang jelas ada faedah. Karena kalau kada ada faedahnya apa? Ulama mengaturkan. Apalagi ulama ahli khawas yang memang punya pandangan mata batin tajam, bukan ulama sembarangan. Artinya kalau memang tidak ada kelebihannya maka justru sembarang aja. Tapi karena diatur macam itu dan yang mengatur ini ulama bukan sembarangan, maka kemungkinan besar ada hikmah di balik potongan seperti itu. Lain hikmah di rumahnya lain. Jadi mulai di tangan kanan bagian telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Habislah nih, tinggal jempol, maka beralih ke kelingking kiri. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, tutup lagi dengan jempol. Jadi dimulai dengan kanan, diakhiri dengan kanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis memang suka tayamun, suka memulai apapun yang baik dari sebelah kanan. Naik ke rumah, naik masjid, bersisir, mandi, apapun pokoknya kalau itu hal kebaikan maka Nabi suka memulai dengan sebelah kanan. Apalagi wa ammar rijlani, adapun dua kuku kaki, fayubda'u maka dimulai bikin siril yumna dengan kelingking kanan kalau kaki, wa yufdamu bikin siril yusra kat takhlili fil wudu, dan ditutup dengan kelingking kiri. Jadi hantam rata kalaunya kaki dari kanan sampai kiri habis. Seperti itu juga menyela-nyelai kaki di saat berwudu hukumnya sunnah. Pakai kelingking, menyelai itu basuh batis, kenapa nih? Basuh batis gini, masukkan nih. Nah, kenapa? Karena kalau orang ulama gemuk, ini bisa aja kena nih rimpit, rapat, sehingga kalau cuma sekitar nendang air aja, ada orang wudu nendang air aja, nah kayak main bola aja, itu bisa kada kena kalau memang ini dagingnya rapat jadinya, maka disunahkan untuk membuka sela-sela itu dengan kelingking. Ini sela-sela itu sunnah hukumnya ketika berwudu. Jadi bahaya, banyak orang yang berwudunya itu asal ya, bahkan Nabi udah memperingatkan itu ya. Ada orang yang jangan sampai ini ngejar Nabi tumitnya ini lepas dari wudu. Ada orang di hati, orang nendang banyu aja, orang di hati kadang nih, ada sampai ke mata kaki di belakangnya. Ada juga orang sembahyang nang berbaju kaos, bajunya sujud, wah terbuka ininya, goa Hira, bukan goa Hirang. Kalau goa Hira mulia, ini kada, ini goa Hirang. Itu membatalkan sholat. Kalau ditarik ke belakang ke depan, maka ini masuk bagian aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Kalau belahan burit sedikit nih kelihatan ketika sujud, maka itu membatalkan. Artinya ini sembahyang dalam keadaan membuka aurat. Itu perlu diperhatikan. Lakian tuh biasanya, kalau bebinian itu biasanya yang biasa terjadi kada sah sembahyangnya, cuma kada tahu ilmunya. Di antaranya inya sujud di atas mukenainya, itu kada sah sembahyangnya.
Karena sujud itu bukan di atas pakaian seorang, tapi di atas lantai. Tapi kalau ini kalau memang mukenanya itu potongan, mukena potongan, setel, 2 setel. Kalau yang langsung kan gak ada apa-apa. Tapi biasanya kalau potongan tuh, ketika ini anak sujud di amparnya di depannya, lalu ini sujud di atas mukena, maka ini belum dihitung sujud. Kenapa? Ini sujud di atas pakaian seorang. Sedangkan syarat sah sujud harus menyentuh lantai atau tempat sujud. Ini bukan tempat sujud yang ini sujudi, yaitu pakaiannya seorang. Maka ini belum dihitung sujud. Bukan berarti batal, tapi ketika dia balik berdiri ingatinya, maka ini belum dianggap sujud. Maka ini harus kembali ke sujud yang ini pakai itu. Tapi kalau sampai salam ini kada maka dianggap ini kada sah sholatnya. Hati-hati itu ibu-ibu. Laki-laki tadi di belakang. Wa yukrahu ta'khiru fi'li hadhil asya an kulli arba'ina yauman. Makruh, dimakruhkan mengakhirkan semua potongan-potongan ini lebih dari 40 hari. Dari 40 hari. Wa min dzalika, dan diantaranya lagi izalatul ausakh allati tajtami'u fi ma'atifil badni wa agwarihi bil ma. Sunnah lagi menghilangkan daki, kotoran-kotoran yang terkumpul di lelipatan badan. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya daki. Kotoran-kotoran yang ada di lelipatan badan. Bagi bebinian lebih banyak lelipatannya daripada lelakian, maka itu digosok lalu diguyur. Nah rupanya guyur itu bahasa Arab juga, rupanya diguyur. Bahasa Arab di apa ngarannya, diagwar, guyur. Wow, itu kan sama dengan iya, sama-sama harful illat, dengan sanak aja, sama dengan guyur. Makanya ada sarung namanya sarung goyor, karena ini emang bujur-bujur jatuh, karena kayak amunnya dibuka jatuh, nah itu guyur. Jadi satu kalimat rupanya guyur, gowar, goyor. Begitu bahasa memang. Bahasa itu awalnya satu, saling dengar, berubah, bergeser. Akhirnya dari awal pertama sampai menengah terakhir geserannya tuh banyak. Geserannya banyak. Lalu apa lagi Jarsidin? Wa ma yajtami'u min ar-ramsi 'alal ainan, dan apapun yang terkumpul dari romas ini tahi mata berarti. Alal ainain, atas kedua mata. Ya. Tahi mata bangun guring. Wa minal qadri fil mankhirain, dan juga sama kotoran yang berada di mana, di ujung mata. Kalau yang romas di sini tahi mata, tapi kalau yang sebutnya lagi di ini. Ini kan bertahi juga nih kadang kalau bangun guring, apalagi seorang sakit mata. Wa minat ta'ami bainal asnani wal khilal, dan juga sisa sela-sela makanan yang tersangkut di sela-sela gigi. Wa alaika, wajib kamu juga tanzifu famaka bisiwak. Kamu wajib membersihkan apalagi mulutmu dengan siwak. Tanzifu famika itu adalah siwak. Masdar untuk nilai. Wajib kamu membersihkan mulutmu dengan siwak. Maka siwak ini pahalanya ganal. Ujar Nabi, 2 rakaat yang dikerjakan dengan siwak lebih afdal ketimbang berapa ya? 70 kali sholat tanpa siwak. Artinya amalan halus, hasilnya ganal.
gawiannya ringan, untungnya besar. Wa qauluhum min arak aula, dan siwak itu kalau dengan kayu arak lebih utama. Berarti siwak itu bukan hanya kayu arak. Beliau mengatakan yang paling utama itu dengan kayu arak, berarti bisa juga dengan selain kayu arak. Makanya sikat gigi dengan pasta itu termasuk siwak. Jadi pasta gigi, sikat gigi itu termasuk dari siwak. Tapi kalau siwak belum tentu itu sikat gigi. Maka orang yang hendak sembahyang pakai sikat gigi itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang orang yang tidak sikat gigi. Ya, karena tujuannya sama, sikat gigi dengan siwak ujung-ujungnya membersihkan mulut, dan ketika mulut itu bersih itu apa? Mardatun lirabbi, itu akan mendatangkan keridhaan Allah dengan mulut bersih. Tapi jangan japian menghina, wow, di zaman modern ini masih pakai kayu, nah kayak orang apa zaman purba aja. Jangan, biarkan aja orang. Tetap bisa afdalnya pakai kayu arak, lebih afdal lagi berarti habis sikat gigi baru pakai kayu siwak. Nah, jangan juga kayu siwak itu 2 bulan kada dibasuh. Bertentangan. Tujuan kayu siwak itu untuk membersihkan mulut. Kalau pembersihnya ini yang ringan kayak apa? Adalah kada pernah dibasuh, maka dibasuh kayu itu. Atau minimal bergantilah seminggu sekali. Rokok aja bisa seminggu. Berapa kalinya belum rokok, masa siwak seminggu kada berganti? Nah, ya minimal sebulan sekali kalau orang jauh. Kayu kan ngalih dari siwak di sini. Apa kalau orang berlimpah dengan kayu siwak, maka seminggu itu ganti sama kayak berokok itu. Sikat gigi yang punya kelawasan ganti, sama siwak ganti. Dan jangan bersiwak itu siwaknya kurang dari 4 jari, minimal ini 4 jari panjangnya. Sekali lagi, kalau tidak ada siwak maka sikat gigi itu juga siwak. Jadi kalau Nabi mengatakan sunnah pakai siwak ketika hendak sholat, ketika hendak berwudu, maka sunnah juga berarti pakai sikat gigi dan apa ketika hendak wudu dan sholat, dikias saja. Karena tujuan sama. Mas saya perdomi padahkan gitu juga. Tapi tadi ulun padahkan dia jangan sesekali juga menyambati orang yang pakai siwak. Karena dia kenal kode modern lalu sampai orang bahari kayak jangan. Kenapa? Kalau pindah ketulahan, ulun pernah soalnya ditarik di Hadramaut. Di Hadramaut itu orang mengamalkan siwak itu memang bujur-bujur kayak rokok. Gampang, hampir setiap pelajar itu bisi siwak, setiap mudaris pasti bisi siwak. Rasanya kalau kita kada pakai siwak itu ada yang ketinggalan. Apa rata-rata orang kita hendak masuk musola, hendak masuk musola itu berjejer tukang siwak berjualan di depan itu, beamparnya. Orang berampar buah pasar malam, itu orang berampar siwak. Jadi ulun datang itu, kenapa orang di sini ini kayak kedada kayak kesikat gigi nambah hari. Kan siwak itu kan memang orang bahari kadang ketemu dengan sikat gigi. Seandainya mungkin bahari itu ulama-ulama itu ada juga sikat gigi, maka mau buahnya pakai sikat gigi juga, pikir ulun. Karena ulun kan membaca juga di kitab yang modern. Nah, Sukordoyo mengatakan yang gitu. Bapak kita memaksakan orang barat nang kayu arak itu tumbuhnya di sana. Masa orang Amerika nang muslim sunnah pakai kayu siwak. Kayu siwak adanya di Arabnya, jauhnya sikat gigi ada. Jadi ulun nang gitu ulun. Nah, akhirnya rupanya namanya ulun ya, jadi namanya kalau orang Banjar pada tuh kumaruk lah. Apa kumaruk itulah. Nah, yang Banjar paham lah kumaruk. Nah, kumaruk itu orang tuh habis garing itu lalu makan tuh gancang. Apa ngarannya? Pemaruk. Nah, kayaknya kumaruk. Orang hanya bisa naik sepeda. Hendak naik sepeda Rasulullah.
Orang hanya bisa naik motor, pokoknya hendak bermotor terus. Nukar garam mungkin ke higa rumah kalau bisa pakai motor, ini hanya bisa. Nah gitu juga terkadang orang dengan ilmu dan gitu ulun mau baca kitab nang mau wah ya ulun ini nang mantap ini nang modusar lagi berkayu-kayu siwak. Tapi kada cukup dalam hati ulun panjarakan ke kawan. Lawasnya kada sakit gigi ya sakit gigi di sana. Kada mau hilang sampai bercabut hanya hilang. Kada lawas kawan ulun dosen kawan sakit gigi juga. Ulun ingat ini beberapa hari yang lalu menyambati kawan masalah siwak juga karena ini orang modern juga. Apa ya dari cuci dia bilang kotor. Siwak pokoknya di mau hulur di kawan. Ulun padakan bang, pian semalam ada mau hulur di kawan lo pakai siwak. Iya ajar sama kayak ulun gara-gara masalah siwak tuh sakit gigi nih jawab yang minum ini. Minum nyoba tuh ampihnya sakit gigi. Ya. Makanya jangan disambat-sambati. Kenapa? Memang lebih utama pakai siwak, lebih utama lagi digabung. Jadi ulun ingatkan sunnah hukumnya ketika mau sholat sikat gigi. Kalau kita kada bisi siwak, ulun rasa kalau sikat gigi berataan bisi, tapi kalau siwak kada berataan bisi. Semuanya punya sikat gigi, tapi tidak semua orang punya siwak. Maka pergunakanlah sikat gigi ketika hendak sholat dan berwudu atau setiap kali selesai dari kamar mandi. Wa yata'akkadu inda iradati dukhuli fil ibadat, terutama lagi dianjurkan ditekankan saat memang hendak melakukan ibadah. Wa tanzibu siyabika bil ma, dan membersihkan pakaianmu dengan air. Kullama tadan nasad, manakala dia terkotori. Min ghairi ifrat, tanpa berlebih-lebihan. Jadi jangan berlebih-lebihan. Wa tasyabbaha bil mutarrifin, nanti kamu akan seperti orang yang ekstrim dalam menggunakan air, terlalu boros. Jadi jangan terlalu boros. Kalau bebasuhan apalagi bukan kena ada anak halus, maka pisahkan mana pakaian kanakan, mana pakaian kita. Kenapa? Kita tuh terkadang kada najis, cuma kotor. Beda kotor dengan segi bahasa dengan najis dalam segi pandangan fikih. Terkadang kitanya pakai baju kotor tapi tidak najis. Kalau anak kecil terkadang bajunya tidak kotor tapi najis, maka dipisahkan. Jadi cukup aja baju itu tuh 2 kali bilas, sekali bilas gitu cukup. Kalau ada benar, kalau yang benajis maka perlu dibilas sampai bersih berkali-kali, kira-kira gitu. Jadi dipisahkan. Basuh dulu yang kada benajis, terakhir hanya yang najis. Atau kalau memang kok kada mau dipisah, dengan apa juga lebih bagus sabunnya dipisah juga, misalnya bergantian langsung. Cuma uyuh bang gawiannya. Wa minas sunnah at-tabi'a lin-nadhafah dunu syi'ril lihyah. Nah, di antara sunnah juga secara zahir yang bebersih, nah, supaya penampilan bagus juga, meminyaki rambut jenggot, meminyaki rambutnya. Dunu syi'ril lihyah. Meminyaki rambut jenggotnya. Makanya macam kayak Habib Umar itu biasanya habang ininya. Karena bagaimana supaya pandangan itu baik, pandangan itu rapi dilihat orang. Ya, kalau putih hitam, tapi kalau habang ada kan kayak sesuaikan ya bang, tapi ya. Wa tarjiliha bil mushd, dan menguraikannya dengan disisir. Orang jenggot sampai sini. Kadang kita menyambati, cuma alangkah baiknya apabila dirapikan, gitu nah. Wakada
kullu syi'rin, setiap rambut yaksudu tabriyatihi, yang memang dimaksudkan untuk dibiarkan. Artinya panjang rambut bang, tidak apa-apa juga, tapi dirawat. Ada orang awal-awal rambutnya sampai ke pinggang, pinggang dia masih kalah pinggang. Pas hendak berumroh ditataknya sampai sebahu, itu dikurangnya lagi, pastinya bertahalul digundulnya kepalanya. Ada yang rambut panjang dulu, rapi tapi dirapikan. Nah begitu juga setiap rambut yang memang dia memang bersengaja untuk mengekalkannya, macam jenggot atau dipanjangkannya terserah aja, amor rambut panjang terserah aja, yang penting dirapikan, bersih, rapi, nyaman gitu. Apalagi sunnah wal iktihal bil ismin fi kulli ainin salasan, bercelak dengan batu ismit. Nah ini yang alih cariannya. Sekarang ini celaknya orang itu rata-rata pakai apa sekarang? Lain arang lagi sekarang, kayak odol dan kayak pasta tuh. Nah kalau dulu zaman peninian gitu masih ada dulu lihat bercelak dengan batu kayak batu pecahan. Sampai di Arab kayak ini masih ada orang menjual itu. Jadi batu itu diampar orang biasanya ketika kita masuk ke toko-toko yang itu batu itu bisa dipecah. Kenapa dianjurkan pakai batu itu? Karena batu itu menguatkan pandangannya, macam kayak obat jadinya. Jadi ketika dianokan ke mata seperti obat serbuk gitu ya. Fungsinya memang mengolah mata bagus plus ada menguatkan pada makanya Nabi ketujuh juga bercelak. Di antaranya memang memperindah pandangan dengan emang ada kasih 3 kali. Wa kana alaihi salam, dan Rasulullah yaqta'ilu fi kulli lailatin, kadzalik bercelak setiap malam. Kalau kita nih ketika hendak keluar rumah hanya bercelak, hendak berjalan bangun guring habis mandi celak. Kalau Nabi ketika malam baru bercelak. Jadi celak itu dibawa guring. Apa? Karena memang tadi karena itu menjadi obat gitu. Jadi bukan hanya sekedar rupa yang bagus, tapi memang ada nilai plus dari segi kesehatan. Wallahu alam, pian silakan cari di Google. Cuma dalam kitab dikepadakan itu memang untuk menguatkan pandangan. Ya. Barangkali kalau orang rajin bercelak ini kadang katarak. Barangkali karena ini kan menguatkan pandangan. Biar silahkan cari tapi di dalam kesehatan kayak apa. Kemudian menggunakan minyak harum wal iksaru minhu, berbanyak saja. Bahkan ujar ulama seandainya kita nukar minyak harum ini sepertiga diisi gaji berapa? Gaji 3 juta, 1 juta nukar minyak harum kada makruh, kada berlebih-lebihan kan. Kayak apa? Anak sama anak dikurangi, dikorting. Nah kamu sanggup 10.000 sehari, wah ini 5.000 aja. Kenapa? Abah belajar menukar minyak harum harga 1 juta. Ya. Apakah itu dianggap boros? Kada. Makanya minyak harum itu biar kita banyak makainya itu karena dianggap mubazir. Bahkan ulama mengatakan diisi harta lalu sepertiganya dia belikan minyak harum semuanya, maka kada boros, kada dianggap mubazir. Cair, tanah ditukari tambang berapa? 3 miliar, 1 miliar nukar parpo. Ada berlebihan mubazir, karena ada istilah mubazir. Kenapa? Karena tadi Islam itu sangat menganjurkan harum, nyaman. Dan Nabi ketika ditanya oleh sahabat, Nabi mengatakan, aku tuh paling ketujuh di dunia ini 3 hal. Itu sebagai syarat aja ujar ulama karena Nabi hidup di dunia. Sebenarnya Nabi itu karena ada yang ketujuhnya apapun yang ada di dunia ini, karena semua adalah pikiran ukhrawi beratan. Cuma ini syarat sebagai hidup dalam dunia. Jadi mau kada mau aja Nabi, aku tuh paling ketujuh di dunia ini 3. Apa aja Nabi? Biniku. Ya jangan bini orang disukai. Ya biniku. Ya biniku, bini. Ya binian, biniku. Yang kedua disukai Nabi apa? Sholat. Nabi itu hobinya sholat. Kalau kita nih kalau
kalau lagi hoki hanya sholat. Ya, banyak kalau lagi bad mood ada sedikit aja sembahyangnya. Nabi hobinya sholat. Dan Nabi waju'ilat qurratu aini fi sholat. Hatiku itu betul-betul dinyamankan, dirasa ada kepuasan batin manakala aku sholat. Makanya Nabi kalau pindah galau-galau itu saja manusia kan. Nabi kan sehebat-hebatnya Nabi memang sebagai utusan Allah dibimbing Allah, tapi masih ada sisi Nabi manusia kok. Kalau Nabi dipandang bukan manusia kayak apa kita mau umpati Nabi? Maka Nabi ini adalah qudwah, uswatun sana. Kalau Nabi ini bukan manusia kayak apa kita mau umpati Nabi? Maka masih ada sisi kemanusiaan. Ini bisa jadi Nabi itu kadang-kadang kayak ada yang dipikirkan. Tapi ketika Nabi mulai sedih, maka Nabi apa yang minta Nabi? Bilal, istirahatkan kami Bilal. Jadi jawab Nabi, Bilal arihna ya Bilal, istirahatkan kami, hendak istirahat. Kalau kita istirahat guring. Kalau Nabi memang hendak jadi sholat itu bagikan istirahat. Yang kedua, jadi yang pertama bini, jadi disukai Nabi di dunia ini bini Nabi kan aja. Jangan sukai bini orang, bini. Habis itu sholat. Dan yang ketiga tip minyak harum. Minyak harum. Nah, ulun kada ingat lah kebalik-balik kah sunannya, tapi jelas 3 nih juga. Nah, ketika mendengar ini Sayyidina Abu Bakar 4 jua, aku 3 jua kan 7 di dunia. Ulun kada ingat hadisnya itu apa. Sayyidina Umar aku 3 jua. Sayyidina Utsman aku 3 jua. Sayyidina Ali aku 3 jua. Nah, Sayyidina Ali ulun ingat sedikit. Sayyidina Ali diantaranya ulun paling ketujuh itu puasa di padang panas. Puasa di tengah panasnya matahari, di bawah teriknya matahari. Aku hobi puasa di tengah teriknya matahari yang panas. Tuh. Yang kedua, aku ketujuh memenggal kepala orang. Perang, hobi. Yang ketiga kada ingat apa. Ya. Tapi yang jelas semua ini punya hobinya masing-masing. Nabi di antara hobinya pakai minyak harum. Padahal Nabi itu harum sudah. Dalam satu riwayat kadang ada bebinian. Bini ini kerabat Nabi, keluarga Nabi, entah sepupu sekali Nabi kan, atau saudara sepersusuan kan. Kalau nggak salah Ummu Salamah kasih apa yang mengambil keringat Nabi. Siapa ngarannya? Ada Ummu Salamah kan, atau ada yang ingat Ummu Atiyah kan. Pokoknya orang terdekat Nabi ini ingat. Ketika Nabi guring, Nabi kan kalau guring kada pakai kita atau nang AC yang spring bed, ada. Nabi itu guring pakai tikar aja. Terkadang Nabi bangun guring tuh pernah tuh bebekas awak itu bekas jiplakan tikar. Nah, ketika guring saking panasnya mungkin keringat jagung, keringat yang bujur-bujurnya, akhirnya itu diambil titis gitu, diambili dengan bebinian ini. Itu sepupu sekali Nabi kah atau tadi saudara sepersusuan? Pokoknya ini kalau nggak salah mahram Nabi. Jadi emang gak ada masalah gitu nah. Ketika Nabi artinya memang kayak dengan sanak bujur-bujur mahram. Nah. Dikumpuli. Akhirnya terkumpul keringat Nabi itu yang dipakai bibit minyak harum. Bukan itu lagi yang disambungkan. Jadi kalau anak berbasuhan itu karena anak berjalan itu disambungkan. Itu keringatnya Nabi. Itu pun Nabi pakai minyak harum. Ini seorang keringatnya, Masya Allah, bau balak benar. Kada bau minyak harum lagi. Maka diantaranya pakai minyak harum. Itu sunnah itu. Dan berbanyak gitu. Jadi pakai minyak harum dan banyak panjang masih. Karena itu akan menutupi bau yang tidak enak, yang akan menyebabkan orang itu dan selainnya merasakan tidak enak. Dan terutama lagi ketika hadir sholat Jumat. Nah, hadir sholat Jumat dan seluruh perkumpulan dalam Islam macam majelis seperti ini sunnah pakai minyak harum. Sesuaikan aja budgetnya. Nah,
Guru ya, minyak harum apa yang bagus, yang larang. Ya. Ada minyak harum sampai 3 juta, 4 juta parfum. Tapi dasar. Nah, bolehkah orang sembahyang pakai parfum? Ulama berbeda pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan kada boleh. Itu kalau inya basah. Tapi kalau sudah kering, ini paling 5 menit kering dah. Maka ulama kada ada khilaf lagi, itu boleh. Ada juga yang mengatakan basah pun kada masalah. Ada urut bisi kitabnya khusus membahas masalah minyak, bukan minyak tapi parfum yang beralkohol. Adalah maka itu ujar sidin boleh dipakai sembahyang, apa-apa ya. Tapi karena ada yang melarang, maka kalau bisa dihindari. Tapi kalau hendak pakai pak kada apa-apa. Cuma sekali kalau memang hendak apik dihindari. Tapi kalau memang hendak juga tunggu kering dulu, baru dipakai. Paling 5 menit. Iya mesti tawas kering pakai. Ada orang di Samarinda, orang alim, orang guru. Oh, ketika masuk satu wadah tuh harum gara-gara sidin masuk rumah nyamannya kita parah. Ulun belanja ke itu toko yang banyak itu ada Maret. Sidin ada di situ. Oh masa sewadahan tuh harum, rupanya ada sidin di situ, nyamannya gitu. Sekali melihat, lah memang berapa tentang parfumnya terlihat. Oh rupanya ada 3 juta, ada 2 juta ada. Ya. Tapi itu memang diajarkan kalau memang ada duit jangan pelit, itu duit ratusan juta dari rekening barang kan, karena 1 juta kan sesekali. Ya. Jadi jangan pelit masalah minyak harum. Ya. Dikit lagi lah. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW menyukai minyak harum. Dan Nabi memperbanyak ketika minyak harum. Terkadang warubbama ru'ya birikut tib ala mufriki rasi wa dzalika liyustan Nabi. Bahkan terkadang Nabi itu ketika meminyaki minyak harum, rambut diminyaki sidin. Terkadang betitikan. Bisa kalau diperhatikan dengan baik, berarti sahabat ada yang melihat tuh. Ketika dia perhatikan mungkin di baju kah titik itu ada. Artinya pakai minyak itu bujur-bujur banyak gitu Sehingga mungkin kan jangan bandingkan minyak wahini, minyak bahari mungkin yang asli. Jadi ketika makan itu mungkin sampai bertetesan. Itu untuk apa? Jadi untuk diikuti dengan umatnya. Padahal Nabi itu sudah harum. Ya. Padahal kalau kada tetap harum. Cuma Nabi hendak mencontohkan. Dan sungguh Nabi Muhammad itu punya minyak harum di dalam jasad tubuhnya. Emang harum. Justru Nabi anitip yang kada perlu lagi pakai minyak harum. Sehingga bahwasanya mereka apabila berkumpul, mereka sungguh telah mengumpulkan keringat Nabi dan mereka memakai minyak wangi dengan keringat Nabi. Ini sahabat di sini. Maka dianjurkan pakai minyak wangi bagi laki-laki sampai baunya itu keciuman kemana-mana, dan yang warnanya itu tidak kentara gitu kan. Adapun perempuan kebalikannya, kalau perempuan kalau bisa pakai minyak harum cukup untuk sorang aja, jangan sampai tebar-tebar pesona. Nah, kalau yang laki-laki disunahkan, maka di wadah kita terbalik. Kalau bebinian pakai naik motor malam minggu, nah, di depannya mau kumpulan pemotoran juga macet sampai ke belakang keciuman bibinian biasanya. Harusnya macam itu laki-laki. Bebinian tuh kalau bisa cukup dinya, jangan juga karena pakai minyak angin gak ada buluh juga ada keciuman, jangan juga ya. Tetap aja supaya harum, cuma kalau bisa sakit seorang aja ya. Kalau lakian disunahkan sampai tahapur mana-mana baunya.
Ala kulli hal, mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan taat dan manfaat. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan naik haji berdatangan kita. Mudah-mudahan mati bi iman berdatangan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal 'amal waj'alna min ibadikas salihin ya fattah ya 'alim افتح علينا فتوح والمنوح والرسوخ بالعلم واليقين وأنت خير الفاتحين اللهم استر عيوب معلمنا ولا تذهب بركة علومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم